Kisah berawal pada seorang wanita yang aduhai, melangkah penuh percaya diri ke dalam sebuah hotel. Namanya adalah Tina. Dia adalah asisten seorang bos besar yang menjadi tamu sekaligus calon investor untuk sebuah aplikasi yang sedang dikerjakan oleh Surya, seorang pramugara hotel ini. Surya adalah pemuda asli Filipina yang mengadu nasib ke Singapura. Dia bekerja di hotel yang juga terdapat kasino di dalamnya. Dia dan teman-temannya ingin merubah nasib dengan membuat sebuah aplikasi bagi tenaga kerja yang ingin mencari kerja, aplikasi semacam biro jodoh. Bagi si pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan karyawan, dia berjumpa dengan Byron, seorang yang kaya raya yang tertarik dengan rencana bisnis yang akan dibuat oleh Surya. Tetapi Tuan Byron berkata, kau akan berurusan dengan asistennya yang nanti akan datang. Dialah nanti yang akan menilai kelayakan bisnis Surya. Dan akhirnya mereka pun bertemu. Memang benar, Tina memang benar-benar mempesona. Dia sangat cantik dan aduhai. Semua mata pun tertuju padanya. Tak sengaja sepatunya pun tersangkut di celah, membuatnya terjatuh di pelukan Surya. Ini adalah pertemuan yang sangat mendebarkan. Refleks saja Tina pun langsung memakinya dengan bahasa Filipina, yang langsung ditanggapi oleh Surya, karena merasa satu kampung. Tapi wanita ini terlihat begitu angkuh, dia hanya memberikan kartu namanya, dan memperkenalkan dirinya sebagai asisten Tuan Byron, dan meminta Surya untuk mengirimkan semua berkasnya, yang akan dia cek nanti malam. Tina dan Tuan Byron sebenarnya adalah sepasang kekasih. Dia adalah selingkuhan Tuan Byron yang berkata akan segera bercerai dengan istrinya. Tina berkata pada Tuan Byron bahwa aplikasinya sebenarnya bagus semua. Akan tetapi dia mengkhawatirkan Surya, sebab anak muda itu terlalu muda dan tak berpengalaman dalam bisnis. Tapi Tuan Byron berkata, kau harus bekerja dengan baik dan profesional dengan Surya. Di tengah kegalauannya akan hubungannya dengan bosnya. Tina melampiaskannya dengan berolahraga. Pagi ini dia pun kembali berjumpa dengan Surya di lift. Surya berusaha untuk membuka obrolan seputar proposal yang telah diajukan, namun Tina membuatnya seolah tak ingin disapa. Saat Tina dan Byron sedang bersiap rapat, sang istri Byron pun tiba-tiba datang. Tina memperkenalkan dirinya secara profesional pada istri selingkuhannya ini, dan mereka sedang membahas pembagian harta dan aset, sebab mereka akan bercerai. Untuk itu Byron mengusir Tina untuk meninggalkan dia dan istrinya berdua saja. Tina sungguh cemburu dan merasa tersinggung, sebab dia adalah kekasih Byron. Surya kesal dengan Tina karena tak sedikit pun menggubris dirinya, bermaksud ingin memfollow up bisnisnya langsung dengan Tuan Byron. Surya malah melihat dua orang itu bertengkar. Byron memarahi Tina yang membuatnya bodoh karena tidak bisa bekerja. Membuat Tina begitu malu, Tuan Byron pun pergi setelah membentak kekasihnya ini. Di malam hari Surya melihat Tina yang duduk sendiri dan bersedih. Ini adalah kesempatan dirinya untuk membahas proposal bisnisnya. Surya dengan lembut meminta maaf jika dia telah membuat Tina kesal. Sepertinya Tina juga merasa tertekan, bagaimanapun dia hanyalah seorang pegawai biasa yang harus melakukan apapun perintah atasannya, sama seperti dirinya. Di sini Surya tak jadi untuk membahas bisnisnya dan tak mau menambah pikiran Tina. Itu membuat Tina terkesan. Dia senang pada orang yang mengerti dirinya. Saat di lift, akhirnya Tina berkata, beberapa hari lagi, aku akan ada waktu luang untuk meeting. Surya pun mengajarkan Tina bagaimana cara merelaksasi tubuh dan pikiran yang stres. Sepertinya kelembutan Surya mulai mengisi hati wanita ini. Dia pun mengikuti cara Surya humming dan tertawa sendiri. Saat di kamar dia mendengar kekasihnya, ini sedang berbicara dengan istrinya, yang katanya akan segera dia ceraikan. Dia mendengar Byron seperti sedang mengenang masa lalu bersama mereka, saat mereka baru pertama menikah. Hal itu sungguh sangat melukai hati Tina. Mereka pun lalu bertengkar. Byron beralasan bahwa dia harus berbaik-baikan dengan Alice, karena istrinya lah yang sebenarnya lebih banyak memiliki saham di perusahaannya. Bahkan di sini Tina disalahkan karena pernah melakukan kesalahan saat bekerja. Tina kesal, dia berkata, aku tahu kau adalah bosku, tapi aku masih pacarmu. Tina hanya ingin dihargai saja. Mendengar itu, Byron tampaknya lebih naik pitam lagi. Sang bos dan juga pacar Tina ini terus mengoceh pada Tina. Sedangkan Tina hanya melihatnya dengan wajah kecewa. Tak lama sang bos pergi meninggalkannya. Tina pun teringat saat dia berjalan berdua bersama Surya dengan penuh tawa. Akankah Tina jatuh cinta pada pria muda miskin ini? Di hari yang lain, wanita ini digoda oleh seorang bule yang menginap di hotel ini, dan dia sangat tidak sopan. Surya, penjaga lift, ini pun hendak memukul pria asing yang tak punya sopan santun itu. Tina kemudian menahan kepalan tangan Surya. Dia berkata, iya, tapi sayang sekali kau tidak mampu untuk membayarku. Bule ini pun kemudian meremehkan Surya yang penampilannya sangat sederhana. Namun Tina berkata bahwa Surya adalah pria miliarder. Sebab Surya adalah CEO perusahaan startup. Sambil merangkul Surya, Tina pun pergi melalui bule sombong itu. Mereka pun lalu membahas kejadian yang melibatkan bule tadi. Tina berkata,
Aku harus menyadarkan pria arogan seperti bule tadi bahwa uang tidak membuatnya spesial. Surya berharap ucapan Tina tadi yang menyebut dirinya adalah seorang CEO, startup pun bisa menjadi kenyataan. Dan tentu saja, Tina akan membantu untuk mewujudkannya. Tina pun berkata jujur bahwa aplikasimu sebenarnya menarik, namun dia meragukan Surya. Bagaimana? Aku tahu, bisa saja kau hanya mau menipu Byron. Tetapi bagaimana sekarang? Apakah Tina sudah percaya? Iya, tentu saja. Surya adalah pemuda yang baik dan enak diajak berbicara. Mereka mengobrol banyak. Dan Tina melihat semangat yang berkobar dari Surya. Dia bercerita, dulu dia bekerja di perusahaan itu. Dia tidak pernah berjumpa dengan orang-orang yang uangnya banyak, bekerja di hotel, membuat dia bertemu, dengan lebih banyak kesempatan untuk menawarkan aplikasinya. Pada tamu yang kaya raya, untuk menjadi investor, lambat laun mereka menjadi semakin akrab. Surya melihat Tina sebenarnya adalah orang yang menyenangkan. Adapun dengan Tina, sejak dia mengenal Surya, Tina merasa lebih bahagia dan bersemangat. Di kamarnya, Byron sudah menunggunya dan berusaha untuk berbaikan dengan selingkuhannya ini. Pria ini berkata, uang dari istrinya sudah diamankan ke rekening kita di Filipina. Tetapi Tina berkata, dia harus kembali bekerja. Surya menunggu keputusan kita besok, itu pun membuat Byron cemburu. Padahal, Byron bersabar dengan mantan istrinya sepanjang waktu. Dan Tina bisa apa? Tina pun pergi dan harus kembali bekerja. Besok dia ada meeting dengan Surya. Byron pun menjadi jengkel. Besoknya Surya dipanggil oleh Tuan Byron. Tak lama, pria yang menggoda Tina itu pun dibawa keluar. Pria itu diusir dari hotel. Si pria itu pun kesal ketika melihat Surya yang memakai seragam pelayan dan memakinya. Tuan Byron lalu mencegahnya dan membisikkan sesuatu, entah apa yang dia bisikan. Tetapi pria bule itu pun langsung pergi. Tuan Byron berterima kasih karena sudah berniat untuk melindungi pacarnya. Entah ini adalah suatu bentuk ucapan terima kasih yang tulus, yang telah membela kekasihnya, ataukah ini suatu bentuk ancaman yang disampaikan secara halus kepada Surya. Surya kembali berjumpa dengan Tina, yang habis berolahraga. Akibat kejadian tadi, Surya tidak berani lagi akrab dengan wanita cantik ini, dia hanya menjawab sedikit-sedikit saja. Dan Tina pun sadar kalau Surya menghindarinya. Surya berkata, oh tentu tidak. Tina pun membawa Surya untuk bertemu lagi dengan seseorang. Namanya adalah Dr. Riff, untuk meminta persetujuan. Untuk meminta persetujuan, tentunya Tina tidak bisa meyakinkan Tuan Bayaran sendirian. Dia membutuhkan orang-orang di sekitar Bayaran untuk membuat pria itu yakin bahwa aplikasi ini menguntungkan, meski obrolan mereka membahas pekerjaan. Tapi dari sinar mata mereka berdua tidak dapat dipungkiri bahwa mereka saling jatuh cinta. Bahkan Tina membelikan Surya satu set jas untuk challenge CEO ini, yang ternyata baju mereka pun kembar. Makin tidak bisa menutupi rasa cintanya pada pria petugas lift ini, mereka pun pergi ke kafe bersama dengan temannya dan bernyanyi bersama. Walaupun suara mereka terdengar sangat tidak enak, tetapi mereka begitu menikmatinya dan bersenang-senang, yang jelas ini tidak akan pernah dia dapatkan dari pacarnya. Tuan Byron sementara Surya semakin yakin bahwa bisnisnya akan segera launching. Sulit sekali bagi keduanya untuk membohongi hati masing-masing. Hingga di suatu malam, Surya yang sedang bertugas mendapati Tina menangis dan bersedih naik liftnya. Terlihat Tina yang hatinya sedang hancur ini. Wajahnya sedih dan seolah-olah menahan amarahnya. Lalu apa yang terjadi pada Tina ini? Wanita ini marah karena disuruh kekasihnya menari di depan teman-temannya. Tina sangat tersinggung dan sakit hati. Dia pun langsung menampar wajah kekasihnya. Sekaligus bosnya ini, dia marah, dia pun langsung meninggalkan Byron dan teman-temannya. Di lift dia pun kembali berjumpa dengan Surya. Tina, menangis dan mencium pria ini, lalu pergi begitu saja. Tak mengerti apa yang dipikirkan oleh Tina saat ini, Byron kemudian menyusul Tina yang ingin pulang. Byron berkata, dia hampir selesai dengan Alice. Akhirnya Tina pun menuruti semua permintaan bosnya untuk tetap bersamanya. Besoknya Tina berjumpa lagi di lift dengan Surya. Tina meminta maaf dan berkata, semua itu adalah kesalahan. Dan tolong lupakan saja peristiwa tadi malam. Surya benar-benar tak habis pikir. Dia berkata, kau datang sambil menangis, menciumku lalu pergi dan sekarang kau meminta. Anggap itu tak pernah terjadi. Tina dengan sedih berkata dirinya yang sudah berbuat kesalahan. Dia jatuh cinta pada Surya yang lembut, pengertian dan penyayang. Tapi waktunya sudah habis. Tina harus kembali ke kehidupan nyatanya. Dan dia menyebut Surya sebagai teman. Tak mungkin lebih. Minta untuk jangan memperumit masalahnya. Tina tidak ingin terjebak perasaan. Dia pun mencoba untuk menghindari Surya. Di hari ini, Tina datang menemui Byron dan istrinya yang akan bercerai. Tina sudah menyiapkan kontrak. Alice berkata dia punya kontrak penawaran yang lebih menarik. Alice kemudian memberikan kepemilikan saham dan asetnya untuk Byron. Semuanya. Byron tidak setuju dengan semua ini. Dia tidak mungkin mengambil semuanya dari sang mantan istri. Alice berkata, jadi berapa? Byron meminta 20%. Alice langsung mengiyakan. Kemudian Byron yang tak enak menaikkannya lagi menjadi 30%. Alice pun setuju. Byron penasaran mengapa. Alice berkata bahwa dia tidak pernah meminta maaf karena perselingkuhannya. Akulah yang menghancurkan pernikahan ini, ujar Alice, dan aku meminta maaf. Inilah caraku untuk menebus dosaku. Aku ingin melanjutkan hidup dan berbahagia.
tak mau terus-menerus berseteru dengan harta, dan Alice juga berharap hal yang sama bisa dilakukan oleh Byron dan juga Tina. Ternyata Alice tahu hubungan mereka selama ini. Tina kembali bertemu dengan Surya. Surya kini tahu apa yang terjadi malam itu. Surya berkata, "Tina, kau harus meninggalkan Tuan Byron yang tidak menghargaimu." Tetapi Tina berkata, dia tidak bisa meninggalkan semuanya. Hidupnya yang sudah dia bangun, semua fasilitas dan karirnya juga. Tina marah karena Surya berpikir hidup semudah itu, tidak semudah itu, untuk melepaskan diri dari uang yang dimiliki oleh Tuan Byron. Dan di malam ini, Byron meminta Tina untuk menikah dengannya dan akan menaburinya dengan harta, emas, dan permata. Lalu tiba-tiba mereka menerima email dari Surya yang menarik kembali proposal bisnis aplikasi yang dia tawarkan kepada Tuan Byron. Tina kesal pada Surya, mengapa dia menarik aplikasinya. Surya berkata semua itu disebabkan oleh Tina. Dia akan membuktikan bahwa dia bisa lepas dari kekuatan uang yang dimiliki oleh Tuan Byron. Tina merasa Surya sangatlah naif, mundur dari mimpi yang akan segera terwujud sebentar lagi. Surya berharap Tina mau ikut bersamanya untuk memulai kehidupan dari nol. Tina menjawab, tidak ada kita. Kita berdua punya urusan masing-masing dan jangan bodoh karena dirinya. Tak lama Surya pun dipecat dari hotel itu. Tentu saja ini semua ulah dari Tuan. Surya pun menjadi seorang pengangguran. Tina tak menyangka Byron bisa berbuat sekejam itu. Bahkan Tuan Byron membayar pengembang lain untuk membuat sebuah aplikasi yang sama persis, seperti yang Surya punya. Tina benar-benar kesal. Dia berkata, kau harus membayar hak Surya. Berikan dia uang karena kau telah mengambil aplikasinya, dan Tina akan meninggalkan Surya, dan pergi bersama Tuan Byron. Surya menjadi pengangguran seorang diri. Sebab dia menutupi keterlibatan teman-temannya di hotel, Surya ingin menyatakan cinta pada Tina, tetapi ternyata Tina sudah tidak ada di kamarnya. Dia meninggalkan Surya, jas yang sudah dia pesan waktu itu, dan meninggalkan sebuah surat, ungkapan perasaan Tina yang memiliki perasaan pada Surya. Tina berkata dia sangat bahagia berada di lift bersama Surya, dan Tina ingin Surya melanjutkan hidupnya. Tina juga memberi Surya cek dari Tuan Byron. Tina pun pergi dan Surya tetap tinggal di sini. Itulah kenyataan hidup yang harus mereka hadapi. 1 tahun kemudian, dengan uang yang diberikan oleh Tina, Surya berhasil membangun sebuah aplikasi untuk para pekerja yang membutuhkan pekerjaan sampingan. Surya bersyukur atas semua yang telah dia lalui, pahit manisnya yang membawa dia berada di posisi sekarang. Dan di malam ini, dia kembali berjumpa dengan seseorang dari masa lalunya sungguh tak disangka-sangka. Tina kembali untuk Surya, dia sudah selesai dengan Tuan Byron, dan dia berkata di sini, dia akan memulai awal yang baru. Dan akhirnya mereka pun bersama, tanpa ada bayang-bayang uang dari Tuan Byron lagi, dan cerita film pun selesai. Jangan lupa untuk tunggu alur cerita film lainnya.